Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik adik-adik siswa maupun siswi, kita berjumpa kembali lagi bersama Bapak ya, setelah pada hari Rabu kita berjumpa dengan pelajaran akidah akhlak. Sementara sekarang di hari Jumat, di hari yang penuh barokah ini, ya kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya. Dan pertama-tama Bapak ingin mengetahui kabar kalian. Bagaimana kabarnya semuanya, baik siswa maupun siswi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian juga pada hari ini masih tetap semangat di dalam belajar atau di dalam menuntut ilmu, walaupun belajarnya secara daring. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Tentang adab sholat tahajud. Nah, di pertemuan sekarang kita masih di pelajaran yang kelima, yang masih membahas tentang ketentuan sholat tahajud ya. Yang kemarin diantaranya ada adabnya, ada keutamaannya, dan ada mengkodok sholat tahajud. Nah, yang akan kita bahas kali ini, nanti kita akan membahas tentang keutamaan sholat tahajud dan tentang mengkodok sholat tahajud ya. Jadi kita di ketentuan ini ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita harus mengikuti ya ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ini ya, kita menjaga adab sholat tahajud, kita mengetahui keutamaannya dan tentang mengkodok sholat tahajud. Di antara keutamaan ya, jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud, dan kalian juga mengetahui ya cara mengkodok sholat tahajud ya. Di poin yang B, silahkan dibuka bukunya halaman 86 tentang keutamaan sholat tahajud. Yang pertama ya, seseorang muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud akan mendapatkan banyak keutamaan ya. Di antaranya ialah yang pertama, akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji. Berarti nanti ketika hari kiamat dia akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji ya, karena dia seorang muslim itu ya, apabila dia sering rajin ya setiap malam melakukan sholat tahajud, maka dia akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji. Kemudian yang kedua ya, akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang telah kita bahas ya di pelajaran akidah tentang surga, bahwasanya di surga banyak penuh kenikmatan. Di antaranya ya, apa yang kita mau tersedia di dalam surga ya, yang tidak ada di dunia ya. Dan kenikmatan terbesar juga di surga apa? Dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sering ya melaksanakan sholat tahajud berarti dia taat ya, mencontohi ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga ya, keimanannya tidak disangsikan. Berarti maksudnya apa? Yang ketiga, di antara keutamaan sholat tahajud yaitu keimanannya tidak disangsikan ya. Dia berarti ya tidak diragukan lagi ya, berarti dia benar-benar
beriman kepada Allah dan Rasulullah, yaitu dengan menjalankan perintahnya yang diperintahkan, menjalankan sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanannya tidak disangsikan, tidak diragukan lagi. Yang keempat, di antara keutamaan sholat tahajud yaitu tergolong hamba Allah yang tidak ada bandingannya. Maksudnya apa? Ya, dia hamba Allah yang benar-benar ya mengerjakan sholat tahajud, ya tidak ada bandingannya. Maksudnya apa? Ketika dia sering mengerjakan sholat tahajud, berarti dia ingin mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Kemudian yang kelima, dosa-dosanya akan diampuni. Maksudnya dosa-dosa kecilnya ini ya. Ketika dia berbuat dosa yang kecil, maka dosa-dosanya akan diampuni. Itu diantara beberapa keutamaan tentang sholat tahajud. Kemudian di poin yang C, sini kita akan membahas atau menjelaskan tentang mengqadha sholat tahajud. Maksudnya bagaimana ya mengqadha sholat tahajud ini? Jadi apabila ya orang yang sering mengerjakan sholat tahajud, maksudnya apa? Dia setiap hari mengerjakan sholat tahajud, ya setiap hari. Kemudian dia tidak lupa ya apabila ya tidak sempat mengerjakan sholat tahajud karena ketiduran hingga tiba waktu sholat subuh. Nah, diusahakan untuk mengqadhanya pada siang hari. Ya, jadi ini bagi apa? Bagi yang sering, ya bukan yang bolong-bolong mengerjakan sholat. Yang kadang seminggu sekali, sebulan sekali, ya atau bahkan setahun sekali, ya hanya sekali mengerjakan sholat tahajud. Tetapi ini bagi yang sering mengerjakan sholat tahajud, ya kemudian dia tidak sempat mengerjakan sholat tahajud karena apa? Misalnya ketiduran, ya hingga tiba waktu sholat subuh, maka dia diusahakan untuk mengqadhanya pada siang hari. Sebagaimana hal ini diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tulisannya ini anhu ya radhiyallahu anha, ya anna nabiyya kana idza fatathu sholatu minal laili minal waja'i aw ghairihi shalla minan nahari isnata asyrata rakaatan. Ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak sempat mengerjakan salat malam, misalnya dikarenakan sakit atau sebab yang lainnya, beliau mengqadhanya pada waktu siang hari dengan mengerjakan salat sunnah 12 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi ya tentang mengqadha salat tahajud ini ya bagi yang sering, ya yang setiap hari, ya sebagaimana Rasulullah ya hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan dari Aisyah ya bahwasanya Rasulullah ya apabila tidak sempat mengerjakan salat malam atau salat tahajud dikarenakan sakit atau sebab yang lainnya, beliau mengqadhanya di siang hari dengan mengerjakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat. Ya berarti termasuk ini, berarti Rasulullah berarti setiap hari mengerjakan salat malam. Ya ini berarti tentang mengqadha salat tahajud ini bagi yang sering mengerjakan salat malam atau salat tahajud. Ya maka ketika dia lupa, ketiduran atau sakit tidak sempat mengerjakan salat tahajud, ya maka boleh mengqadhanya di siang hari dengan mengerjakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat. Ya tanda kutip di sini bagi yang sering ya salat malam, bukan yang bolong-bolong mengerjakannya seminggu sekali ya, seperti Bapak katakan tadi, atau sebulan sekali, bahkan setahun sekali ya salat malamnya. Bukan, tetapi yang sering setiap hari. Nah, itu maksud dijelaskan tentang mengqadha salat tahajud. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan tentang keutamaan salat tahajud dan menjelaskan tentang mengqadha salat tahajud. Sampai di sini ya. Semoga kalian bisa menyebutkan tentang di antara beberapa keutamaan salat tahajud. Kalian juga mengetahui tentang mengqadha salat tahajud. Ya, semoga menambah ilmu kalian, menambah ya
wawasan tentang kalian tentang pelajaran fikih ibadah ini ya. Dan kita cukupkan ya. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah ada tugas seperti biasa ya, insya Allah mengerjakan soal di Google Form, latihan evaluasi tentang bab ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.